Kisah Luqman Al-Hakim. Siapa itu Luqman Al-Hakim? Dalam beberapa tafsir, seperti tafsir Al-Baghawi, Al-Qurtubi, dan Ibnu Katsir, Luqman bukan seorang nabi, tetapi ia diberi gelar Al-Hakim yang bijaksana karena kepintaran dan hikmahnya yang luar biasa. Dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa ia seorang budak hitam dari negeri Nubia, Ethiopia, seorang tukang jahit atau dokter hewan. Ada juga riwayat yang menyebutkan bahwa ia tinggal di wilayah Arab dan hidup sezaman dengan Nabi Daud alaihi salam atau setelahnya. Kisahnya pun diabadikan dalam Al-Quran Surat Luqman ayat 12-19. Mari kita simak kisahnya. Di suatu negeri di kawasan Nubia, kini bagian dari Sudan dan Ethiopia, tinggallah seorang laki-laki bernama Luqman. Ia bukanlah seorang raja atau nabi, tetapi hanya seorang budak hitam yang bekerja sebagai tukang jahit dan pengobat hewan ternak. Namun, walaupun ia tidak memiliki kedudukan tinggi atau kekayaan melimpah, Allah telah menganugerahinya sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak, yaitu hikmah dan akal yang tajam. Luqman dikenal sebagai pribadi yang bijaksana, jujur, dan penuh nasihat. Orang-orang datang padanya untuk meminta pendapat mengenai masalah hidup, keluarga, dan bahkan urusan dagang. Mereka menyebutnya Luqman Al-Hakim. Artinya Luqman si bijaksana. Dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surat Luqman ayat 12. Suatu hari, istrinya melahirkan seorang bayi laki-laki. Luqman memeluk putranya dengan penuh syukur. Sejak kecil, sang anak selalu mendengarkan nasihat ayahnya. Tapi ketika usianya semakin besar, ada masa-masa di mana ia mulai tertarik pada hal-hal dunia. Dan ingatlah, ketika Luqman berkata kepada anaknya, sedang dia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Quran Surat Luqman ayat 13. Di pasar yang ramai, anak Luqman melihat orang-orang memberikan sesaji pada berhala. Mereka berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ikutilah kami, karena ini tradisi leluhur kita." Anak itu ragu. Ia pulang dan menceritakan hal itu kepada ayahnya. Dan kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Tetapi jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati keduanya, hanya kepadaku tempat kembalimu. Lalu aku kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Luqman ayat 14. Saat matahari mulai tenggelam, Luqman menemani anaknya salat maghrib. Setelah itu, ia duduk di dekat anaknya dan berkata, "Hai anakku, dirikanlah salat, suruhlah manusia mengerjakan yang makruh, cegahlah dari yang mungkar, dan bersabarlah atas apa yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting." Quran Surat Luqman ayat 15. Anak itu mendengarkan dengan khusyuk. Ia mulai memahami bahwa hidup bukan hanya soal materi, tapi juga tanggung jawab kepada Allah dan manusia. Dalam perjalanan ke kota, sang anak berjalan dengan langkah kasar dan kepala tegak, menunjukkan kesombongan. Luqman memperhatikan. Ketika sampai di tepi sungai, Luqman berkata, "Dan janganlah engkau memalingkan mukamu dari manusia, karena sombong, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri." Quran Surat Luqman ayat 16. Anak itu tertunduk. Ia sadar sikapnya salah.
Luqman melanjutkan nasihatnya. Dan sederhanalah dalam berjalan, dan rendahkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara elan, suara keledai. Quran Surat Luqman ayat 17. Bertahun-tahun telah berlalu. Luqman telah tiada. Anaknya kini menjadi pemuda yang bijaksana dan sering memberi nasihat kepada masyarakat. Ia datang ke makam ayahnya dan berdoa, "Ya Allah, terimalah amal hambamu Luqman. Jadikan nasihat-nasihatnya sebagai warisan yang abadi." Sampai akhirnya, Allah mengabadikan kisah itu dalam kitabnya yang mulia, Al-Quran, dalam surat Luqman. Kisah ini menjadi teladan bagi seluruh umat Islam, terutama orang tua, dalam mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islami.